Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majnang. Guys, kali ini kita sedikit membahas tentang Pak D. Jokowi ya guys ya. Mungkin dari semua orang bertanya-tanya, kenapa sosok Pak D. Jokowi itu bisa diartikan berbeda dengan manusia yang lainnya ya guys ya. Bahkan banyak pula yang menyebut bahwa Pak D. Jokowi itu adalah wali Allah. Nah, percaya tidak percaya, saya menemukan video tentang Cak Nun ya guys ya, yang kita kenal dulu pernah mengatakan bahwa Jokowi adalah Fir'aun. Ternyata guys, beliau juga pernah mengupload video tentang Jokowi adalah wali mastur. Subhanallah ini guys. Wow. Tapi kalau dilihat dari perilaku kesehariannya dari dulu hingga sekarang, itu Pak D. Jokowi bisa dikatakan sebagai wali mastur itu guys. Karena wali mastur kan hanya bisa dilihat dari tindakan dan perilakunya. Terus lagi kita melihat bahwa sosok Pak D. Jokowi selama menjabat menjadi presiden 2 periode tidak pernah kita mendengar kata presiden sedang sakit. Tidak pernah kan guys? Itu wallahu alam guys. Ini persepsi bagi saya pribadi. Kalau memang ada ya kelebihan dari sosok Insinyur Haji Joko Widodo. Wujudnya itu gelandangan misalnya di pasar gitu. Bisa Seorang tukang becak. mungkin saja. Dia ada banyak sekali saya mendengar sejak saya kecil perilaku yang sebenarnya indikatif terhadap kewalian, karena ada sebuah keistimewaan di balik perilaku dan ekspresi atau ekspresi budayanya itu. Jadi kalau wali mastur itu berarti Wali yang ditakdiri, kasih Allah yang ditabiri. Nah, takdirnya itu bisa pada peta sosial, bisa pada mata manusia, bisa pada ilmu dan pengetahuan manusia. Tapi kan ada wali yang oleh Allah disembunyikan. betul. Berarti presiden kita itu wali mastur. Iya. Kan? Tuh guys, presiden kita itu adalah wali mastur. Siapa yang bilang guys? Ini yang bilang siapa? Ini orang yang bilang presiden kita adalah wali mastur, yang menanyakan itu kepada Bapak Piyai ini, itu adalah orang yang pernah menghinanya, yang orang yang pernah menyebutnya bahwa Pak Jokowi adalah Fir'aun. Tuh, dengerin tuh, ternak banteng dan juga ternak wabah, yang terus kalian bilang doa Cak Nun akan terkabulkan. Yang masalah katanya Cak Nun pernah bilang Jokowi nanti akan dimasak ataupun meninggalnya dimasak oleh rakyatnya. Tapi faktanya apa guys? Beliau Cak Nun, ini ngapunten Cak Nun, ini ya saya ambil videonya, bukan masalah apa-apa, tapi ini demi kebenaran. Ini guys, dulu Cak Nun pernah bilang seperti itu, tapi apa? Malah berbalik menimpa kepada dirinya. Walaupun itu ya wallahu alam ya guys ya, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Cak Nun seperti itu sakit-sakitan karena ada perantaranya guys. Nggak mungkin tidak ada perantaranya guys, itu ya. Dan sekali lagi saya katakan, ini bukan masalah apa-apa, tapi ini adalah fakta yang diucapkan oleh seorang Cak Nun kepada Pak
Jokowi. Karena selama beliau dulu mau diangkat jadi dipilih-pilih jadi presiden itu kan sebutannya kan Satrio Piningit. Betul. Satrio Piningit artinya mastur. Mastur, bahasa Arabnya mastur. Bahasa Arab mastur itu Piningit. Kalau Pinilih Mukhtar. Mukhtar. Satrio Pinilih itu Mukhtar. Ini kan Satrio Piningit. Saya lihat sendiri kok baliho. Iya, di mana-mana ya, di jalan-jalan. Jadi beliau itu wali mastur berarti. Wali mastur. Wali mastur. Iya. Bukan guys? Gimana guys kalau udah seperti ini? Untuk ternak banteng dan ternak onta, yakin Anda mau menyerang terus Pak Jokowi? Ingat, wali mastur itu tidak ada yang tahu. Karena apa? Wali mastur adalah wali Allah yang disembunyikan. Satrio itu kan Pak, Satrio itu kan tidak sekedar manusia, tidak sekedar seseorang. Dia adalah manusia dengan watak tertentu, dengan keunggulan kepribadian tertentu dan dengan keistimewaan tertentu tentu. Maka kira-kira meskipun tidak persis Satria berarti wali, tetapi saya kira kualitatifnya itu Wali. menuju wali kan gitu. Betul. Jadi kita juga bergembira karena punya pemimpin nasional yang ternyata wali mastur. Wali mastur ya. Kita juga bergembira guys. Tapi apa yang Anda katakan dulu sehingga membuat Anda menjadi sakit-sakitan, yaitulah ilmu tabur tuai, di mana kita menanamnya, pasti nanti hasilnya juga kita yang akan dapatkan. Jadi sekali lagi untuk Cak Nun, ini kan lagi sakit-sakitan ya guys ya, semoga Cak Nun cepat sembuh ya. Pak Muzamil, kemasturan atau ketersembunyian atau kepiningitan wali ini tanda-tandanya sepanjang Pak Muzamil melihat apa aja? Ya begini, jadi kan biasanya wali itu ada yang tampak gitu ya. Jadi tampak dengan berbagai sesuatu yang dilihat oleh orang banyak dengan karomah-karomahnya. Itu wali masyhur ya guys ya, itu wali masyhur. Jadi sehingga orang atau tampak dengan ibadahnya atau tampak dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang itu tampak. Nah, tapi kalau peningin kan seperti biasa, sehingga sampai orang nggak menyangka kalau dia wali. Karena seperti umumnya orang itu situ kemasturannya itu. Nah, bahkan mungkin orang justru menyangka yang sebaliknya. Menyangka yang sebaliknya. Pak Muzamil, apakah seorang wali itu bisa ditandai oleh pakaiannya? Tidak bisa. Enggak. Apakah ditandai oleh status sosialnya? Juga tidak. Apakah seorang wali itu harus kiai? Tidak. Tapi kan mungkin saja. Mungkin saja. Ya. Mungkin wali adalah kiai meskipun belum tentu wali adalah kiai. Sebagaimana kiai juga mungkin wali, mungkin juga bukan. Betul. Juga bukan kan gitu Pak. Betul ya. Nah sekarang Pak Muzamil mengatakan bahwa wali itu salah satu ekspresi atau tanda-tanda kewaliannya itu karomah. Kalau nabi mukjizat ya. Kalau manusia ya fadilah biasa ya. Atau maunah ya. Wali yang dapat legitimasi langsung dari nabi itu kan hanya satu, Uwais Al-Qarni itu. Uwais ya. Uwais Al-Qarni itu. Jadi ada wali masyhur, ada wali mastur. Secara umum Nikada memandang kepada pangkat kewalian mereka. Jadi wali itu terbagi dua, ada wali masyhur, ada wali mastur. Wali masyhur itu yang sudah populer, orang banyak mengatakan bahwa beliau adalah seorang wali. Misalnya kayak Guru Sakumpul, kayak Syekh Arsyad Al-Banjari, kayak Habib Umar dan sebagainya. Nah itu kan sudah populer menjadi wali, dikenal sebagai wali. Ada lagi wali yang mastur. Nah wali nang kada diketahui orang. Ini nang alih lawan kita menjaga adabnya nih. Mun wali masyhur itu tak nyaman kita menjaga adab. Kenapa? Karena beliau sudah terkenal dan dikenal oleh orang lain. Itu tak nyaman sedikit menjaga adab. Tapi kadang wali masyhur ini kan kadang sebagian tuh ada juga yang kurang adab. Napa kurang adab? Hendak bersalaman, mengasak-masakna sampai siginnya nata jungkang misalnya. Nah itu kada beradab narannya. Ya kan kada menghormati lagi narannya. Nah kalau wali mastur ini nang alih lawan kita.
Jadi wali mastur ini ngalih di pinandui teh, bisa-bisa mengatulahani. Nah ini yang kita harus hati-hati. Makanya kita kada boleh menghinakan seorang makhluk pun, apalagi manusia. Seorang manusia pun daripada ciptaan Allah, daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saikung manusia pun jangan kita hinakan dan kita rendahkan kalau beliau itu wali min auliyaillahi subhanahu wa ta'ala. Tuh guys, dengerin tuh para pembenci Pak Jokowi. Kita sebagai manusia tidak boleh menghina sesama manusia. Takutnya apa yang dikatakan oleh Cak Nun itu benar nyata ataupun benar terjadi, yaitu Jokowi adalah wali mastur. Itu kita sudah tahu guys, bukan masalah walinya guys, tapi kepribadiannya, kerendah hatiannya, keadabannya, kelebihannya dan lain sebagainya guys. Bagaimana sosok seorang Pak D. Jokowi ya guys ya, dengan rendah hati kepada siapapun, tidak pernah memandang bulu itu. Jadi teringat saat saya pertama ketemu dengan Pak D. Jokowi. Saya asli orang desa, baru pertama kali bertemu dengan sosok Presiden ke-7 RI. Itu beliau fair, care, tidak membedakan mana pejabat, mana rakyat. Kita juga sekarang sudah dipertontonkan itu. Dan bagaimana seorang Jokowi yang selalu diangkat terus derajatnya walaupun dihina oleh para pembenci. Walhu alam itu guys. Ya satu aja ya. Iya, ke luar Pak, negeri silakan. ya. Gimana Pak? Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Oke. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat, dia sholat. Itu pengalaman pertama saya, kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam, berangkat ke KTT ASEAN di Thailand. Nah, kan ini rombongan Pak Jokowi di depan gini ya, ini para presiden, perdana menteri di depan, lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno, siapa gitu. Sedang acara gitu asik, Pak Jokowi keluar. Protokolernya kan kalau pimpinan keluar, yang di belakangnya maju. Betul. Nah, saya disuruh maju oleh Bu Retno. Oke. Maju Pak, loh Pak, Bu, saya duduk sama presiden itu. Iya katanya. Lah Presiden Jokowi kemana? Sholat katanya. Begitu dia. Luar biasa guys ya, subhanallah ini guys. Saya jujur belum bisa sholat tepat waktu guys ya. Agak telat dikit guys. Ya, berbeda dengan Pak D. Jokowi yang selalu tepat sholatnya walaupun di forum internasional. Itulah kenapa saya sangat benar-benar menghormati beliau, karena saya itu bisa diartikan bermimpi, ya Allah semoga saya bisa seperti Pak D. Jokowi. Bukan masalah apa-apa guys, bukan masalah saya pengen jadi presiden ya guys ya. Saya hanya ingin agar bisa tepat waktu sholatnya seperti Pak D. Jokowi. Di kemarin juga di Kamboja juga begitu. Waktunya siang, diberi waktu makan siang 1 jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya tuh sholat sendiri. Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya? Selalu ingat dimanapun waktu. itu, walaupun jamnya berbeda Pak. Iya, menjaga dia sholat. Ya, luar biasa menjaga. Pak, Bapak Presiden. Menjaga sholat. Iya. Bisa kita tahu Pak Jokowi, mohon maaf sebelumnya, Pak Jokowi dari 0 sampai sekarang itu bukan perjalanan yang mudah begitu. Pak Jokowi juga katanya dulu adalah cucu seorang tukang bambu ya Pak ya. Betul ya Pak ya, cucu seorang tukang bambu, kemudian menjadi seorang pengusaha furniture. Itu bagaimana Pak prosesnya Bapak bisa akhirnya menjadi seorang presiden seperti sekarang? Ya intinya kehidupan yang sangat sulit ya. Saya mulai baik saat saya dulu waktu kecil betul-betul ketakutan kalau saya tidak bisa sekolah. Takut bener.
kemudian setelah bisa sekolah, takut lagi kalau nggak bisa kuliah karena keadaan orang tua saya. Yuk dengerin dah pembenci, khususnya Panci dan Rosmon, Doraemon, weh. Dengerin tuh, lihat tuh. Tapi alhamdulillah kemudahan-kemudahan itu diberikan oleh Allah SWT dan saya bisa lulus, kemudian bekerja sebentar, kira-kira 2,5 tahun di sebuah perusahaan BUMN, Kertas Craft Aceh. Kemudian saya balik ke Solo, memulai usaha betul-betul bukan dari nol, tapi dari minus. Kalau orang banyak yang kerja mulai dari nol, saya dari minus. Luar biasa deh. Saya tidak memiliki agunan, nggak memiliki jaminan, nggak memiliki kolateral untuk pinjam di bank. Sehingga saat itu saya memulai pinjamnya karena kepercayaan. Betul-betul saya memulai dari usaha mikro, naik menjadi usaha kecil, naik menjadi usaha menengah. Dan ini mungkin yang muda-muda perlu tahu sedikit, bahwa keuletan, bahwa tahan banting, bahwa jungkir balik itu justru akan mematangkan kita. Jangan takut menghadapi sebuah proses-proses yang sulit. Betul banget itu guys ya. Apa yang dikatakan Pak D. Jokowi semua betul guys. Jadi kita jangan takut dulu menghadapi apapun itu guys. Contoh kecil yang lebih mudah ya guys ya. Kita mau belajar motor. Kalau kita punya rasa takut, kita susah untuk bisa naik motor. Akan tetapi kita tetap beranikan naik motor walaupun terjatuh, tapi kita tetap bangun dan terus melanjutkan sampai berhasil. Pasti akan bisa, pasti akan berhasil. Itu guys. Itu contoh kecilnya ya. Semakin itu sering kita hadapi, semakin akan matang kita, semakin akan kita nantinya apabila ada gelombang besar datang, kita akan tetap tegak berdiri kokoh karena memang kita sudah terlatih dengan kesulitan-kesulitan. Luar biasa Pak Jokowi. Tidak bisa semua hal itu instan. Ada orang yang ngomong nanti langsung sejahtera, nggak ada. Ada omong langsung nanti barang-barang murah, nggak ada, itu percaya. Negara ini besar. Untuk menjadi sebuah negara maju membutuhkan tahapan-tahapan besar. Luar biasa guys ini ya. Orang seperti ini dikatakan tidak punya ijazah. Kan saking tololnya ya guys ya. Luar biasa ini guys. Pak D. Jokowi merintis dari minus bukan dari nol guys. Subhanallah, Allahu Akbar ini guys ya. Ini adalah sosok orang yang benar-benar wajib guys. Wajib hukumnya kita contoh. Tahapan apa Pak kira-kira yang mungkin akan Bapak lakukan ataupun tahapan apa lagi yang harus ditambahkan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, memajukan Indonesia dari segala aspek Pak? Kalau menurut hemat Bapak? Menurut saya ada 4 hal. Pertama jadi infrastruktur, kedua pembangunan sumber daya manusia, ketiga reformasi struktural, yang keempat teknologi dan inovasi anak-anak muda kita. Dan disinilah diharapkan muncul ya dari generasi muda di sini semua diharapkan ya inovasi dan teknologi itu akan muncul begitu ya Pak Jokowi ya. Sekarang saya lihat sudah mulai kita menuju ke teknologi inovasi. Enggak apa-apa, paralel dengan apa yang dikerjakan oleh negara. Kita mengerjakan infrastrukturnya, kita mengerjakan pembangunan SDM-nya, melakukan reformasi struktural, tapi juga anak-anak muda kita mulai masuk ke sana. Kita lihat sekarang startup kita, unicorn kita juga mulai muncul di papan-papan atas regional maupun internasional. Beberapa kali Pak Jokowi tadi menyebut soal infrastruktur, begitu ya Pak ya. Kita juga tahu bahwa infrastruktur ini merupakan concern dari Pak Jokowi selama menjadi presiden. Tapi ada yang menilai begini loh Pak, kesuksesan infrastruktur yang sekarang yang sudah banyak diresmikan di mana-mana, itu Pak Jokowi cuma melanjutkan saja dari sebelum-sebelumnya berpuluh tahun yang belum tergarap dengan sempurna, belum selesai. Ya udah Pak Jokowi lanjutin. Mohon maaf Pak, ada yang bilang begini, ada salah satu nih Pak ya yang mengatakan
seorang politisi, saya tidak perlu menyebutkan namanya siapa, Pak Jokowi cuma perannya gunting pita doang. Iya nggak apa-apa kan, nggak ada yang ngomong seperti itu. Bagus, nah, itu biasa udah ketebak ya, siapa yang ngomong udah ketebak ya guys. Tapi memang kita ini sebetulnya sudah lama memiliki rencana itu. Tetapi sebuah rencana kalau tidak dieksekusi dengan keputusan politik ya nggak akan jalan. Tuh. Ngomong tok akeh nang wangun ya guys. Kita berikan contoh saja, contoh MRT. Itu sudah direncanakan sejak tahun 1995, 96 sudah direncanakan. Tapi kalau tidak dieksekusi ya mana bisa barangnya jadi. Jalan tol antara pucuk barat Jawa sampai pucuk timur Jawa, ya itu sudah direncanakan lama. Jangan dibilang apa itu belum direncanakan, sudah, tapi kalau tidak dieksekusi di lapangan, ada problem di lapangan tidak diselesaikan, ya nggak akan tembus jalan tol itu. Oke. Sehingga kenapa saya selalu coba cek aja, siapa sih seorang presiden yang datang ke jalan tol Trans Sumatera. Saya datang mungkin lebih dari 6 kali di jalan tol itu. Bukan hanya groundbreaking saja, kalau groundbreaking nanti pulang nggak dikerjain nggak tahu kita. Ya betul. Tapi kita groundbreaking, kita datangi, kita cek, kita kontrol. Betul itu ya guys ya. Memang guys ya, semuanya itu sudah ada dari jalan tol, MRT, dan lain sebagainya. Tapi semuanya cuman hanya angan-angan guys. Oh ya, rencana. Oh ya, besok kita akan ini. Oh ya, besok kita akan ini. Tapi semuanya cuman omon-omon. Kayak masa ngomong kayak Anies lah, Chan. Itu guys, semuanya berbeda dengan Pak Jokowi. Nggak apa-apa dibilang nggak bisa ngomong, tapi nyatanya bisa kerja. Dan itu nyata guys. Tuh, sekali lagi untuk para pembenci tolong lihat video ini. Jadi sekali lagi untuk para ternak-ternak banteng ataupun ternak onta, ternak lah, ya pembenci Pak Jokowi lah ya. Ini untuk para pembenci Pak Jokowi. Semoga dengan kalian melihat video ini, hati kalian bisa sedikit lebur, ya guys ya, dan bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Ingat, hidup cuman satu kali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.